Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kita selalu dalam keadaan yang sehat. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang refleksi atau pencerminan. Nah, di sini kita belajar terlebih dahulu apa sih itu pencerminan. Di sini diandaikan cerminnya adalah sumbu Y, titik B min 1,5, ternyata bayangannya adalah 1,5. Terus ada titik A 2,4 yang bayangannya adalah min 2,4 dengan cermin yang sama, yaitu sumbu Y. Dan C selanjutnya ada titik D. Coba kalian amati di sini bahwa di titik B dulu, bahwa hubungan titik B cermin bayangan itu ternyata bahwa jarak benda ke cermin itu sama dengan jarak bayangan ke cermin. Jarak benda ke cermin adalah 1 kan, min 1 ke min 1,5 ke sumbu Y kan jaraknya 1, dan bayangan ke cermin jaraknya juga 1. Nah, itu definisi pencerminan. Nah, di sini tidak ada ketika benda itu terletak di cermin. Coba nanti kalian pikirkan ketika titik O 0,0 dicerminkan, cerminnya adalah sumbu Y, kira-kira bayangannya apa? Nah, untuk lebih mantapnya, di sini ada 8 buah refleksi. Yang pertama adalah refleksi sumbu X, yang kedua refleksi terhadap sumbu Y, yang ketiga refleksi terhadap garis Y sama dengan X, yang keempat adalah refleksi garis Y sama dengan min X, yang kelima titik O 0,0, yang keenam garis X sama dengan H, yang ketujuh garis Y sama dengan K, dan nomor 8 adalah titik A, B. Di sini sudah dituliskan hafalannya beserta matriks representasinya. Nah, bagaimana cara menghafalkannya ini? Saya sudah membuatkan sebuah catatan untuk kalian. Nah, ini cara menghafalkan saya, refleksi 1-8. Yang pertama, siapkan matriks identitas ukuran 2x2, baris 2, kolom 2. Ingat, matriks identitas itu elemennya adalah 1, 0, 0, 1. Yang kedua, siapkan koordinat 1,0, 0,1, min 1,0, dan 0,-1. Mari kita mulai terlebih dahulu. Yang pertama, pencerminan terhadap sumbu X. Tadi X, Y. Di sini kan X, Y. Kalau dicerminkan terhadap sumbu X kan ini. Kalau benda di sini cerminnya adalah sumbu X, pasti bayangannya berada di kuadran keempat. Nah, di kuadran keempat ini kan X-nya tetap positif, Y-nya yang bernilai negatif. Maka kalau mau hafalan silahkan, berarti bayangannya adalah X, min Y. Nah, bagaimana cara menghafalkan matriksnya? Nah, di sini caranya kita akan menggeser 1,0 dan 0,1. Kita akan mencari bayangan dari 1,0 dan 0,1. 1,0 berarti adalah titik yang berada di sumbu X, dan 0,1 adalah titik yang berada di sumbu Y. Kita akan mencerminkan terhadap sumbu X. Yang pertama, 1,0 dicerminkan terhadap sumbu X. Titik ini berada di cermin, maka bayangannya juga berada di cermin, atau bayangannya adalah titik itu sendiri, yaitu 1, 0. Maka di sini tetap 1,0 tetap menjadi 1, 0. Selanjutnya 0,1 dia berada di sumbu Y, cerminnya adalah sumbu X, maka bayangannya adalah 0,-1, sehingga di sini kita tuliskan 0,-1. Sehingga matriks representasinya adalah 1, 0, 0,-1. Tinggal nanti bayangan titik awalnya kita tuliskan di sini X, Y-nya XY. Ketika ini dikalikan, nanti hasilnya akan menjadi X, min Y. Pelajari kembali tentang materi perkalian matriks. Untuk yang kedua, refleksi sumbu Y, berarti cerminnya ada di sini. titik X, Y di sini, maka bayangannya pasti berada di kuadran kedua.
di kuadran kedua X bernilai negatif, maka hasilnya adalah min X, Y. Begitu pula untuk matrik representasinya 1, 0, kita cerminkan terhadap sumbu Y, maka bayangannya adalah min 1, 0. Di sini sudah saya tuliskan min 1, 0, 0,1. Dia titik yang letaknya pada cermin, ingat cerminnya adalah sumbu Y, maka bayangannya adalah titik itu sendiri, maka yang belakang itu tetap 0, 1. Untuk yang ketiga, refleksi garis Y sama dengan X. Garis Y sama dengan X itu adalah garis yang melalui titik 0,0 dan 1,1. Nah, di sini terus saya hubungkan sebuah garis. Inilah yang disebut garis Y sama dengan X. Kalau mau hafalan silahkan, untuk Y sama dengan X itu tinggal dibalik, X, Y menjadi Y, X. Sementara kalau Y sama dengan min X, berarti nanti saya butuh titik 1, min 1, dan saya hubungkan garis yang melalui titik 0,0 dan 1, min 1. Kalau mau hafalan X, Y berubah menjadi min Y, min X. Nah, untuk matrik representasinya, untuk yang Y sama dengan X, 1,0 di sini. Cerminnya adalah Y sama dengan X, maka bayangannya adalah 0,1. Begitu pula sebaliknya, 0,1 bayangannya adalah 1,0. Sehingga posisinya terbalik matriks identitasnya. 1, 0 diletakkan di belakang, 0, 1 diletakkan di depan. Untuk nomor 4, yang Y sama dengan min X, berarti tinggal kita kalikan negatif. Sehingga matriks representasinya adalah 0,-1 dan min 1,0. Untuk yang kelima, pencerminan titik pusat O 0,0. Kita akan mencari bayangan 1, 0 dan 0, 1. 1, 0 dicerminkan di titik ini. Bayangannya berarti berada di titik min 1,0. Maka di sini saya tuliskan min 1, 0, terus 0,1 dicerminkan di titik O 0,0 menghasilkan titik 0,-1. Maka di sini saya tuliskan 0,-1. Nah, untuk 6, 7 dan 8 tidak ada matrik representasinya, maka di sini dituntut hafalan kalian. Di sini yang nomor 6, refleksi X sama dengan A. Cara menghafalkannya nanti sama dengan nomor 7 dan 8. Kita kalikan 2, berarti 2A dikurangi X dikurangi yang depan, Y. Nah, di sini yang mengalami perubahan hanya di depannya saja. Kalau Y sama dengan B, berarti yang mengalami perubahan hanya di belakang, berarti menjadi X, 2B min Y. Sementara yang 8 itu adalah gabungan 6 dan 7, X sama dengan A dan Y sama dengan B, kalau digabung menjadi A, B. Sehingga bayangannya adalah gabungan dari 6 dan 7. 2A kurangi X, 2B kurangi Y. Nah, itu cara menghafalkannya. Silakan nanti kalau ada kesulitan untuk ditanyakan. Untuk latihan soalnya saya kira mudah. Tentukan bayangan titik 7,2 jika dicerminkan terhadap sumbu X. Sumbu X itu kan tadi yang berubah adalah Y-nya, berarti bayangannya adalah 7,-2 kalau mau langsung. Kalau mau pakai matrik, jangan sampai salah menuliskan matrik representasinya, dan X-Y-nya ini diganti dengan 7,2. Untuk nomor 2, bayangan titik B oleh refleksi terhadap titik 1,2, berarti ini refleksi nomor 8 adalah titik B aksen, yaitu 3,-4. Tentukan koordinat titik B. Kita gunakan rumus yang nomor 8 ya, bukan yang ini, karena ini nanti cukup sulit menghafalkannya, tapi kalau kalian siap silahkan. Kita gunakan rumus yang ini. Nah, tadi A, B nya adalah 1,2, berarti kalian tinggal ganti 1. 2 kali 1 kurangi X, 2 kali 2 kurangi Y. Nah, yang 2 kurangi X itu tadi bayangannya adalah 3,-4. Berarti nanti 2 kurangi X sama dengan 3, dan 4 kurangi Y sama dengan min 4. Nanti hasilnya sama, min 1,8. Nanti dipilih mana yang paling mudah. Dan yang ketiga, untuk mencari persamaan bayangan garis. Nah, untuk direfleksi ini tidak usah dibalik menjadi X sama dengan atau Y sama dengan seperti transformasi sebelumnya, karena direfleksi ini itu bersifat isometris, bahwa bayangan dan benda itu
hampir tidak bisa kita tentukan mana yang benda, mana yang bayangan, karena dibolak-balik hasilnya akan sama. A mempunyai bayangan B, maka B mempunyai bayangan A jika cerminnya sama. Nah, di sini Y sama dengan 2X min 3 akan dicerminkan garis Y sama dengan min X. Kalau mau pakai hafalan berarti menjadi min Y, min X. Langsung diganti saja, Y-nya diganti min X, X-nya diganti min Y. Jadi hasilnya min X sama dengan 2 kali min Y kurangi 3. Sehingga kalau disederhanakan nanti jadi X sama dengan 2Y tambah 3, atau menggunakan matriks seperti ini. Silakan untuk latihan di uji kompetensi 2. Sekali lagi kalau ada kesulitan silakan untuk ditanyakan. Dan untuk materi selanjutnya adalah rotasi. Nah, di sini rotasi atau perputaran nanti memiliki 2 pusat. Yang pertama pusatnya ada di titik asal yaitu 0,0 atau di titik A, B. Nah, untuk menghafalkannya saya berikan sebuah catatan di sini. Nah, perhatikan yang di sini. Ini ada A, B. Di sini min B, A. Ini min A, min B, dan di sini adalah B, min A. Nah, di sini adalah teknik menghafalkan rotasi, bahwa garis ini A, B yang ditarik ke titik pusat, terus dari titik pusat kita tarik ke titik min B, A, itu membentuk sudut 90 derajat. Nah, ini 90 derajat, ini 180 derajat, di sini berarti 270 dan kembali lagi 360. Setiap daerah di sini adalah 90 derajat. Nah, nanti cara menghafalkannya boleh seperti ini. Titik A, B diputar 90 derajat menghasilkan min B, A. Kalau di sana kan X, Y berarti menghasilkan Y min Y, X. Sementara kalau diputar 180 derajat, nah nanti kalau berlawanan arah jarum jam berarti positif, kalau searah jarum jam berarti negatif, dan seterusnya. Jadi cara menghafalkannya enak. Nanti kalau yang berdekatan berarti 90 dan 270, tinggal posisinya dibalik. Tapi kalau yang berlawanan seperti ini dengan 180, posisinya sama. Untuk positif negatifnya kan ini. Oh, di sini itu X-nya negatif, Y-nya positif. Oh, di sini X-nya positif, Y-nya negatif, dan di sini semuanya negatif. Jadi enak menghafalkannya. Untuk matriksnya, cara menghafalkannya juga sama seperti tadi. Kita menggunakan matriks identitas 1001. Ketika diputar 90 derajat, 10 akan menjadi 01, dan 01 akan menjadi min 10, sehingga matriks dari rotasi 90 derajat adalah 01 dan min 10. 01 min 10. Nah, kalau min 90 kan berarti diputar ke bawah, 10 menjadi 0 min 1, 01 berarti menjadi 10. Berarti matriks representasinya adalah 0 min 1, 0 min 1, dan 10. Begitu pula seterusnya. Nah, kalau sudutnya bukan sudut kelipatan 90, maka kalian gunakan rumus cos theta sin theta min sin theta cos theta. Theta ini adalah sudut rotasinya. Sementara yang kedua, jika pusatnya di titik A, B, nah nanti tinggal koordinat bendanya kita kurangi A, B tersebut, X kurangi A, Y kurangi B, lalu ditambahkan dengan AB. Kita coba latihan soalnya. Tentukan bayangan titik 8,3 oleh rotasi 90 derajat. Kalau mau rumus langsung berarti tadi dia berdekatan, dan nanti yang berarti dibalik 8,3 jadi 3,8, dan X nya yang negatif berarti bayangannya adalah min 3,8. Tapi kalau mau pakai matriks silahkan, hasilnya seperti ini, hasilnya adalah min 3,8.
Untuk yang kedua, tentukan bayangan titik 2, min 5, berarti ini sebagai XY nya. Rotasinya adalah 180 derajat. Berarti tadi titik A diputar 180 derajat, berarti kan menjadi, mohon maaf, titik 1,0. Kalau diputar 180 derajat berarti menjadi min 10. Dan titik 0,1 kalau diputar 180 derajat menjadi 0,-1. Karena ini pusatnya di A, B, maka rumusnya nanti X kurangi AY kurangi B ditambah AB. X nya adalah 2, Y nya adalah min 5, dan sementara AB nya adalah min 1 dan 3, sehingga X min A nya adalah 2 dikurangi min 1, jadinya 2 tambah 1 dan min 5 kurangi 3. Nah, ini nanti setelah dihitung dan nanti ditambahkan dengan min 13, hasilnya adalah min 4,11. Dan untuk nomor 3, tentukan bayangan garis Y sama dengan 2X plus 1 oleh rotasi 0,90 pusat O dengan sudut putar 90 derajat. Kita tentukan dulu bayangannya. Jadi kalau itu sebuah kurva, XY nya tidak usah kita ganti. Nah, di sini pakai hafalan juga boleh. Bayangan ketika diputar 0,9 pusat O, sudut putarnya 90 derajat kan menjadi dibalik X, Y, berarti menjadi Y, X, dan yang depannya negatif min Y, X. Jadi X aksennya adalah min Y aksennya adalah X. Nah, di sini karena ini rotasi wajib dikembalikan, harus menjadi Y sama dengan dan X sama dengan. Tapi kalau direfleksi tidak usah, tidak apa-apa karena pasti sama. Selanjutnya disubstitusikan saja. X mula-mula kita ganti dengan Y aksen, dan Y mula-mula kita ganti dengan min X aksen. Setelah disederhanakan menjadi X aksen sama dengan min 2 Y aksen kurangi 1. Itu video dari saya. Silahkan jika mengalami kesulitan untuk ditanyakan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.